Halo semuanya, kali ini kita akan bahas soal fungsi ya, yaitu inverse dan komposisi fungsi. Oke, di sini saya sudah ada 4 soal. Langsung saja yuk kita baca soal di nomor pertama, nomor 1 ini. Diketahui fungsi f yaitu x ditambah 3 per 2x dikurangi 3 dengan x-nya tidak boleh sama dengan 3 per 2. Rumus fungsi inverse f atau ditulis f pangkat negatif 1 x-nya adalah, nah ini bisa dengan dua cara. Saya akan tunjukkan cara 1 dan cara 2. Cara 1 yaitu cara bisa dibilang manual ya, dengan cara kita mengubah dari yang tadinya y adalah hasil dari input x dikenai operasi sekian ini. Nah nanti kita ubah dia menjadi untuk x itu hasil dari y yang diapakan gitu. Nah, untuk ke sana maka y sebagai fx di sini kita tulis sebagai x. Kemudian x yang di sini kita tulis sebagai y. Ditambah 3 per 2y dikurangi 3 seperti ini. Jadi ini y diubah menjadi x dan x di sini diubah menjadi y. Setelah ini kita ubah fungsi ini agar menjadi y sama dengan apa gitu. Cara pertama yaitu 2y dikurangi 3-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Berarti kan dikali x ya. Kalau dikali x berarti 2y kali x adalah 2xy. Kemudian negatif 3 kali x-nya adalah negatif 3x. Kemudian ruas kanannya ada y ditambah 3. Oke. Kemudian di sini ada dua bentuk di mana masing-masing ada x-nya, kemudian ada y-nya. Nah, karena kita mau membuat fungsi y sama dengan bla bla bla, maka y yang di sini kita pindah ruaskan ke kiri dan yang tidak ada y-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Yaitu sama dengan 2xy. Yang ini jadi negatif y, lalu negatif 3x pindah ke kanan jadi positif 3x ditambah 3. Oke, kemudian nah ini karena masing-masing sudah ada y-nya bisa kita tulis di depan seperti ini. Y dalam kurung, yang 2xy kita tulis di dalam kurung jadi 2x aja, lalu min y di sini min 1 sama dengan 3x ditambah 3. Nah, ini bisa kita pisah ya karena perkalian. Maka di ruas kiri hanya y saja. Untuk 2x dikurangi 1 pindah ke ruas kanan jadi di bawah ya. 3x tambah 3 per 2x dikurangi 1 gitu. Jadi ini adalah inverse-nya. Jawabannya adalah yang E. Seperti ini. Nah, sekarang untuk cara 2 yaitu dengan pola di mana fungsinya jika bentuknya fungsi pecahan ax tambah b per cx tambah d, maka f inverse-nya adalah a dan d-nya pindah posisi. Jadi yang atas jadi dx, yang bawah ini jadi a. Lalu tandanya jadi negatif seperti ini. Kemudian ditambah b dan c-nya tetap sama dan tidak berganti tanda. Jadi min dx plus b per cx dikurangi a. Jadi untuk soal nomor 1 ini si a-nya adalah 1 ya di sini, 1, maka dia posisinya jadi di bawah di sini, min 1. Kemudian b-nya tetap ya, tambah 3 di sini. Lalu c-nya 2x tetap sama, dan d-nya ini min 3-nya pindah ke depan sini, minus 3x. Dan minusnya jadi hilang karena yang di sini kan minus ya. Jadi minus di sini hilang. 3x plus 3. 3x plus 3
per 2x dikurangi 1. Sama ya hasilnya dengan cara manual ataupun dengan cara pola. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini fungsinya bentuk akar. Ini juga ada polanya. Nah, polanya nanti seperti apa? Kita gunakan dulu cara yang manual ya. Cara 1. Seperti tadi kita ubah dulu karena ini y dan di sini x, kita ubah jadi x sama dengan akar dari 2y dikurangi 3. Kita akan mengubah si y itu sama dengan apa gitu. Maka untuk fungsi yang di sini yang bisa kita hilangkan dulu adalah si akarnya. Cara menghilangkan akar berarti dipangkatkan 2. Nah, karena ruas kanan mau dipangkatkan 2, maka ruas kiri juga harus pangkat 2. Jadi yang kiri jadi x kuadrat, yang kanan kalau dipangkatkan 2 berarti menjadi 2y dikurangi 3. Lalu negatif 3-nya bisa pindah ke ruas kiri, x kuadrat tambah 3 jadi positif sama dengan 2y. Nah, maka dari sini bisa kita ubah y-nya adalah, karena ini perkalian, 2-nya pindah ke kiri jadi di bawah dibagi 2 begini. X kuadrat ditambah 3 per 2. Jadi ini adalah inverse-nya. Jawabannya yaitu yang B, C. Untuk pola, cara kedua, menggunakan pola, kalau ada fungsi fx yang bentuknya adalah akar n dari ax ditambah b, maka f inverse-nya sama dengan x pangkat n dikurangi b per a gitu. Nah, kalau pakai pola berarti dari soal ini f inverse-nya adalah ini akar 2 ya. Akar tanpa bilangan artinya di sini 2. Maka x-nya jadi pangkat 2 lalu dikurangi b. Nah, b-nya kan negatif 3. Berarti dikurangi negatif jadi positif. Tambah 3 dibagi a. A-nya adalah koefisien x sama dengan 2. Sama hasilnya. X kuadrat tambah 3 dibagi 2. Begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, kalau di sini sudah ada tambahan yaitu komposisi fungsi. Fx sama dengan x dikurangi 1 per 5 dan gx sama dengan x plus 3 per 2. Maka inverse untuk komposisi G bundaran F-nya adalah, nah ini kita komposisikan dulu baru nanti diinversekan. Oke. G bundaran F. Ini kalau dijabarkan maka dia jadi G dalam kurung Fx. Seperti ini. Sama dengan G, X adalah X tambah 3 per 2. Maka nanti jadi seperti ini bentuknya. Inputnya kan jadi Fx ya. Lihat polanya nanti. Di sini sebagai input, kemudian ditambah 3 per 2. Ini adalah bentuk fungsi G. Nah, inputnya diganti dengan F. F-nya adalah si ini. X dikurangi 1 plus 5. X dikurangi 1 per 5. Per 5 ya, bukan plus. Oke, jadi fungsinya akan menjadi seperti ini. Kemudian ini bisa kita lanjutkan, tapi bisa pula kita langsung mengubahnya menjadi inverse ya. GOF, G bundaran F inverse X nya bagaimana? Nah, ini sama seperti nomor 1 dan 2. Karena ini adalah fungsi akhir yaitu berupa y. Y sama dengan input diapakan, dioperasikan seperti ini. Kita buat dia diubah dulu, y sebagai x, x-nya sebagai y. X sama dengan y dikurangi 1 dibagi 5
tambah 3 per 2. Nah, untuk menjadi Y sama dengan apa? Nah, itu bisa kita pindahkan semua operasi yang ada di sini. Yang pertama yang bisa kita pindahkan adalah si pembagian 2-nya ini dulu. Pembagian 2 kita pindah ke ruas kiri, jadi 2X sama dengan Y dikurangi 1 per 5 tambah 3. Lalu selanjutnya yang bisa kita pindah adalah si ini plus 3-nya. Pindah ke kiri jadi negatif ya. 2X dikurangi 3 sama dengan, nah ini, Y dikurangi 1 dibagi 5. Selanjutnya ini udah mau selesai ya, 5-nya pindah ke kiri, jadi sama dengan 5 kali 2X dikurangi 3 sama dengan Y dikurangi 1. Maka Y-nya sama dengan 5 dikali 2X dikurangi 3 ditambah 1. Karena ini pindah ke kiri jadi positif. Nah, di soal ini pilihan jawabannya kan dia bentuknya sederhana, berarti ini harus disederhanakan. 5 kali 2X berarti 10X. Lalu 5 dikali negatif 3, negatif 15. Terus ditambah 1 sama dengan Y. Jadi Y-nya sama dengan 10X dikurangi 14 gitu. Jawabannya yang 10X dikurangi 14 yang A. Begitu. Nah, apakah di sini ada pola? Tentu mungkin ada pola, tapi untuk membuat pola itu sendiri tergantung dari pembahasan masing-masing orang, karena untuk matematika komposisi fungsi itu caranya bisa bermacam-macam, langkahnya pun bisa bermacam-macam. Ada sifat tentang inverse juga, tapi tidak saya bahas di sini. Itu juga bisa digunakan, misalnya G bundaran F terus dicari inverse-nya, itu nanti bentuk lainnya adalah apa itu ada. Kemudian yang ini bisa pula dibentuk sebagai nanti AX plus B per CX tambah D pun juga bisa. Jadi tinggal inverse-nya nanti ngikutin pola ya, min DX plus B per CX min A gitu. Nah, ini tergantung kenyamanan masing-masing orang untuk mengerjakannya. Untuk cara seperti ini pun karena sudah mendapatkan hasilnya oke-oke saja, seperti itu. Oke, terakhir kita akan bahas di nomor 4 ini. Jika fungsi f inverse x-nya adalah x plus 3 per 2 dan komposisi dari f inverse bundaran g inverse adalah x dikurangi 1 per 2, maka g 0-nya adalah, atau nilai fungsi g ketika x-nya 0 itu sama dengan berapa? Oke, kita jabarkan dulu yang ini. Untuk f inverse bundaran g inverse artinya f inverse dalam kurung g inverse seperti ini, sama dengan x dikurangi 1 per 2. Nah, ini bentuk lainnya kita lihat dari rumus ini. F inverse sendiri kan di sini sudah diberikan ya, x plus 3 per 2. Maka bentuk f inverse-nya adalah x plus 3 per 2. Dengan inputnya nih, kita ganti si g inverse, taruh di sini sebagai x-nya gitu. G inverse-nya adalah, nah di sini kan nggak tahu ya, karena di sini yang diketahui malah f inverse bundaran g inverse-nya. Ya sudah, kita tulis lagi sebagai g inverse gitu. G inverse x sama dengan x dikurangi 1 per 2. Jadi di sini ada persamaan g inverse ditambah 3 per 2 itu sama dengan x dikurangi 1 per 2. Nah, di sini kan sama-sama per 2 ya, bisa langsung kita coret gitu. Jadi nanti tinggal ada persamaan seperti ini. G inverse x tambah 3 sama dengan x dikurangi 1. Oke? Paham ya, di sini ya ada bentukan yang
sama-sama pecahan dibagi 2. Nah, 2-nya itu bisa kita coret. Jadi tinggal ada persamaan yang atasnya aja ini gitu. Nah, maka dari sini bisa ditulis G inverse X-nya adalah 3-nya pindah ke ruas kanan, jadi X ini jadi negatif ya. Negatif 1 dikurangi 3 berarti negatif 4. Nah, G inverse X-nya adalah X dikurangi 4. Seperti ini. Maka untuk GX-nya adalah GX adalah hasil inverse dari G inverse. Di-inversekan ya. Gitu. Nah, untuk bentuk yang X dikurangi 4 seperti ini, mudah saja inverse-nya adalah X ditambah 4. Jadi, nilai G0-nya adalah 0 tambah 4 sama dengan 4. Begitu. Jadi jawabannya yang D. Oke. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.